Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semua. Bertemu lagi dengan saya Ismail Noval dalam acara podcast Tafsir UKM JKH Al-Mizan. Salam Mizanuna. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang konten kreator dakwah yang pasti sudah teman-teman kenal, yaitu Mas Maulana Umar. Selamat pagi Mas Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Nova. Ya. Apa kabar pagi ini Mas Umar? Alhamdulillah baik-baik. Meskipun hujan ya. Meskipun hujan yang tidak berhenti dari tadi malam ya. Iya, awet Hujannya. Oke, baik pemirsa, pada pagi hari ini kita akan banyak berdiskusi tentang dakwah di media sosial, yang mana pada saat sekarang ini kita lihat banyak konten kreator dakwah yang menggunakan aplikasi media sosial untuk menyampaikan pesan-pesan Islam, pesan-pesan dakwah di dalam kontennya. Salah satunya adalah Mas Maulana Umar. Menariknya kita ulik kisah dari Mas Umar ini. Gimana nih Mas, asal muasal Mas Umar memulai konten kreator? Mas Umar aslinya mana Mas? Aslinya dari Medan. Dari Medan ke Jogja. Iya, kuliah ke Jogja. Apakah dari awal itu sudah kebayang nih saya pengen jadi konten kreator dakwah, apa gimana Mas? Oh, kalau dulu nggak kebayang betul memang sih. Jadi memang hanya manfaatkan media sosial aja ya untuk upgrading diri ya, aktualisasi diri, misalnya ada kemampuan, oke di-share aja. Jadi supaya bisa latihan mungkin public speaking gitu kan, kemudian mungkin sharing kebaikan sama teman-teman, sampai pada akhirnya ternyata mungkin ada potensi di sana. Saya ambil, baru masuk ikut kelas konten kreator itu ada kelasnya juga Mas ya. Nah, di situ supaya kita masuk ke dalam media sosial, ibarat perusahaan itu kan ada peraturannya juga gitu. Jadi kita nggak bisa seenaknya atau sesuka hati kita. Apalagi kita misalnya bukan artis. Kalau kita artis oke lah, terserah kan. Tapi kita yang ingin bergelut betul-betul di media sosial ini sebagai konten kreator, itu ada triknya sebenarnya. Dan di situ diajarkan. Jadi bagaimana cara kita membaca algoritma media sosial, Instagram, YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Gitu. Itu tiap aplikasi berbeda algoritma dan peraturan itu Mas. Berbeda-beda. Oh, berbeda. Kalau kita melihat dakwah tren sekarang ya di media sosial ya. Nah, pendapat Mas Umar gimana nih? Kan banyak gitu ya. Kan awalnya media sosial tuh awalnya bukan seperti itu. Oh iya. Iya ya. Mungkin berawal dari mulai berkecimpung lah. Para pendai, kemudian para asatidz, ustazah juga masuk ke dalam media sosial. Ternyata ini punya potensi yang besar malah. Supaya agar tidak yang tersiarkan itu yang buruk-buruk. Iya, benar sekali. Benar. Nah, kalau dulu oke lah, orang hanya happy-happy, tapi malah kita memikirkannya lebih masalah lebih besar. Kalau misalnya tidak diisi oleh para konten kreator dakwah, berarti kan yang diisi sama yang orang-orang yang joget-joget ya. Orang-orang yang pun maksiat. Akhirnya yang tersiarkan malah bukan yang baik-baik. Benar sekali Mas. Kira-kira Mas Umar kan juga selain berdakwah di media sosial juga di dunia nyata ya Mas ya. Ada dunia media sosial, ada dunia. Kira-kira perbedaannya itu apa aja Mas? Antara berdakwah di masjid-masjid mungkin, di pengajian-pengajian, dengan berdakwah di media sosial ini. Kalau di dunia nyata gitu ya. Kita nyebutnya apa ya? Atau di apa ya? Langsung di langsung di halayak ramai gitu. Iya. Itu mungkin dia apa ya? Terbatas ya. Jadi seperti lapangannya terbatas. Jadi yang itu saja juga gitu kan. Jadi nggak bisa mencakup seluruh elemen. Anak-anak muda, mungkin orang yang lagi sibuk kerja misalnya kan. Kalau misalnya di masjid ya pemain-pemain intinya di sana aja gitu. Jemaah tetap aja ya. Yang biasanya sudah berusia lanjut gitu ya. Iya, yang memang dia sering berjamaah
ceramah gitu kan, fokusnya memang pengajian. Tapi kalau misalnya di media sosial, ternyata itu lebih relevan ke zaman sekarang dan bisa mencakup lebih banyak lagi audiens, dan tentu itu juga benefitnya dalam ranah dakwah lebih banyak lagi kan gitu. Nah, untuk dakwah di media sosial sendiri ini Mas, tantangannya pasti ada dong. Oh iya. Tantangan, halangan, rintangan. Apalagi di awal-awal waktu membangun konten, membangun akun itu tantangannya apa? Sebenarnya tantangan terbesar itu diri kita ya. Sebenarnya itu. Gimana itu? Soalnya kalau untuk orang lain sebenarnya kita bisa saja seperti kita filter. Oke. Ya, kita nggak usah dengar, kita cek oke. Tapi kalau yang bermasalah musuhnya adalah diri kita sendiri, mood kita nggak stabil, kemudian kita niatnya salah, ya kan itu berepot. Nggak ada yang bisa mengendalikan kecuali kita diri kita sendiri kan gitu. Nah, orang lain nggak bisa intervensi apa yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita. Tapi kalau orang lain masih bisa kita cuekin, aman ya. Jadi sebenarnya yang paling besar itu di diri kita sendiri. Mungkin ya selanjutnya yang kecil-kecil itu dari orang lain lah, misalnya ada haters gitu kan, pasti ada gitu kan. Kemudian mungkin ada ya mungkin kita itu bisa gimana ya, mungkin musuh-musuhnya orang-orang yang malah yang tren itu atau yang FYP yang mungkin kita sebut ya, itu adalah yang ranahnya bukan dakwah. Itu mungkin tantangannya di sana saja. Kira-kira Mas, untuk pasarnya sendiri, konten dakwah ini kan tadi ada saingannya, ada ada tantangannya juga, konten-konten lain ya yang tidak berbau dakwah. Kira-kira pasarnya besar nggak Mas yang ingin menonton konten dakwah ini? Pasarnya sangat besar ya Mas. Sangat besar. Ya, yang paling terkhusus itu anak-anak muda, remaja. Remaja mereka kan lagi di masa-masa apanya ya. Apalagi sekarang ketika di masa-masa pandemi, hampir semua orang terjun ke ini media sosial. Iya benar. Ya kan, ke internet. Jadi nggak mau ya nggak pernah megang karena mungkin ada tuntutan pekerjaan atau tuntutan pendidikan, kan pakai HP. Jadi mau nggak mau sana udah masuk semua orang, mau anak kecil sekarang, anak kecil, remaja, dewasa juga malah banyak, pekerja dan seterusnya sudah terjun. Jadi memang sudah kontekstual banget dengan zaman sekarang. Bahkan kalau kita lihat di media sosial sekarang, semua bidang pekerjaan pun sudah dikontenkan ya. Iya, pertukangan sudah, perkebunan sudah, kerajinan sudah. Ya, asal jangan mandi lumpur aja. Itu juga topik hangat yang bisa kita bahas nanti setelah ini Mas. Kemudian yang menarik nih, untuk mungkin banyak teman-teman yang sudah mencoba Mas untuk terjun di media sosial, bermain media sosial, tapi nggak semuanya bisa viral, nggak semuanya bisa laku, nggak semuanya bisa rame. Itu ada cara tersendiri nggak Mas untuk sampai kita itu rame di media sosial, di IG, di YouTube? Oh, kalau misalnya kita pengen seperti itu, dia kalau bisa kita nggak autodidak juga ya. Memang itu supaya kesempatannya lebih besar. Karena di perusahaan itu kan ya, itu ada peraturannya tadi kan, ada algoritmanya. Jadi kalau kita buat sesuka kita, ternyata itu nggak sesuai. Oke. Karena dia yang kerja ini sistemnya gitu kan. Sistem di Instagram, di TikTok, kita punya algoritma masing-masing. Kalau kita nggak ikut, ya kita tertinggal. Makanya banyak ada orang-orang yang ikut dengan tren, baru dicampur-campur gitu kan. Ya asal bukan tren yang kurang baik gitu kan. Nah, jadi untuk yang baru pemula, intinya memang dikonsisten dulu ya. Jadi jangan terlalu banyak rencana ya, banyak hayalan, menghalu terlalu tinggi, tapi actionnya kurang. Biasanya rata-rata masalahnya di sana konten kreator yang baru ini. Jadi terlalu banyak ambisi-ambisi, rencana-rencana, tapi actionnya nol atau kurang. Baru sekali dah langsung menyerah. Nggak laku sekali langsung nyerah gitu Mas ya? Iya, jadi ekspektasinya terlalu tinggi juga. Makanya seolah-olah kalau bikin konten itu satu kali konten langsung laku gitu Mas. Iya, kan? Ya pasti ada naik turun. Yang paling penting adalah prinsip kita dulu, konsistensi kita kan. Kalau kita konsisten, kita merasa ini kebutuhan dan juga kita nyaman dengan itu, kita nggak akan tertekan. Nah, makanya niat di awal juga penting gitu kan. Kalau kita mau nyari keviralannya, kalau nggak dapat berarti kan kita kecewa. Kalau kita memang fokus untuk bermanfaat, tapi dengan ilmunya juga, nanti kita akan nikmati
berarti harus dibenerin dulu Mas di awal. Iya betul. Kemudian tadi kan ada peraturannya Mas ya, ada peraturannya, ada bahasanya algoritma. Nah, untuk menyesuaikan algoritma ini itu harus gimana tuh Mas, membaca algoritma bahwa oh ternyata akun ini sukanya konten saya yang seperti ini. Oh iya. Apakah atau pengalaman Mas Umar deh di awal itu memang mengambil tema itu satu kemudian keberuntungan langsung viral apa gimana Mas? Oh iya. Kalau ini karena saya sudah pernah ikut kelas content creator ya. Jadi di sana itu juga diajarkan kita harus kenali dulu diri kita. Kita tuh potensinya kemana sih? Nah, jadi saya itu dulu awalnya karena belum ikut, jadi apapun yang saya bisa saya share pertama. Memang itu boleh supaya nanti kita bisa baca algoritma misalnya Instagram itu ngarahkan kita kemana. Oh, jadi saya kan bisa misalnya bisa bahasa Arab gitu kan, atau misalnya bisa ngaji atau apa, saya posting semuanya kan yang baik-baik. Ternyata sampai pada titik di mana viral lah satu postingan gitu kan di Reels gitu kan, dia tentang jodoh. Wah, Terus ini poin menarik nih. Iya. Nah di situ di kelas itu juga diajarkan, nah ketika kita sudah viral seperti itu, oke, kita ikuti dulu. Nah jadi jangan kayak ikut kemauan kita juga. Kita ikuti kemauan kita yang sesuai dengan algoritma. Kayak tadi misalnya, ternyata karena saya punya basic di S1, S2 itu hukum keluarga Islam gitu kan, dan yang FYP itu juga ternyata tentang jodoh, akhirnya saya ikutin, dan itu ternyata nyambung terus. Akhirnya FYP sampai sekarang. Iya. Jadi untuk di awal-awal oke lah, nanti kita boleh banyak supaya karena kita nggak tahu nih kan potensi kita di mana. Ternyata nanti kita diarahkan ke sini, kita ikutin dulu. Nanti kita bisa lihat perkembangannya. Oke, Mas Umar membangun akun sampai hari ini, ini udah berapa tahun Mas bangun akun? Dari 2016 ya. 2016, berarti sekitar 6 tahun, 7 tahun, masuk 7 tahun. Wah, lama juga ternyata Mas ya untuk membangun ini. Tapi viralnya itu dari 2020 ya. 2020 udah mulai naik ya? Ya di situ memang fokusnya memang. Kalau dulu kan hanya baru masuk selesai pesantren gitu kan, ya sudah, punya akun aja biasa. Gitu kan, hanya ikut-ikutan punya akun, nanti ya teman-teman juga buat gitu. Jadi bisa interaksi sahabat sama teman-teman. Ya pas pandemi, ya itu mulainya. Ini puncaknya kayaknya ini. Ini dia, saya mulai itu fokusnya di ketika pandemi. Akhirnya pandemi kok gabut gitu. Jadi apa ya yang bisa dibuat manfaat gitu. Karena kalau pas pandemi semuanya di kamar, ceramah pun nggak ada lagi, nggak ada bisa pengajian lagi. Palingan online kalau kan. Online ya. Akhirnya berpikir ini saya nggak boleh putuskan potensi nih. Jadi saya harus nyari alternatif. Jadi itu PR kita sendiri. Jadi kita bukan nyuruh orang yang cari-cari, kita bisa buka itu sebenarnya. Jadi sekarang ini malah butuh kita flexing. Serius, flexing bermanfaat tadi. Flexing bermanfaat ya. Potensi kita itu paling penting sekarang, gitu kan? Akhirnya, ya udah manfaatkan apa platform yang ada. Menurut apa yang saya bisa, saya buat. Nanti saya banyak lah itu, misalnya apakah itu nanti vlog, gitu kan? Ya kita ceramah biasa, tanya jawab dan sebagainya. Ternyata itu makin itu manfaatnya untuk kita juga, orang juga bisa merasakan. Nah disitulah baru mulai viral-viralnya. Karena konsisten juga ya. Konsistensi itu juga jadi kunci juga Mas. Kunci juga. Konsistensi itu maksud Mas Umar buat konten teratur atau tiap hari maksudnya teratur atau gimana Mas? Kalau dulu itu pas puncak-puncaknya itu hampir setiap hari. Setiap hari. Ya apapun nggak ada alasan gitu kan. Jadi harus dibuat gimana? Kayak ini ngejar target gitu, kayak merasa kebutuhan. Jadi kalau nggak ini kayak bermasalah, kayak makan jadi gitu buat. Jadi terus Mas Umar memikirkan isi konten itu? Nah itu bisa kita akal-akalin, artinya kita bisa buat konten itu satu hari kan berapa biji? Yang penting satu hari pasti upload. Gitu. Nah ya, itu untuk menjaga tadi. Nggak mesti sehabis itu harus kita buat, bisa jadi kita ada kesibukan, tapi kan kita punya cadangan. Stok. Nah, kita bisa upload besok, misalnya. Itu kita jaga. Luar biasa teman-teman semua. Jadi ada 2 poin yang saya tangkap tadi. Pertama niat yang harus lurus, kemudian yang kedua konsistensi Mas ya. Dan ketiga ikuti aturannya. Betul. Ikuti aturannya untuk menjadi konten kreator dakwah di media sosial.
merambah ke platform-platform lain ya. Iya. Awalnya di Instagram Mas. Instagram. Awalnya Instagram. Sekarang udah ke TikTok. sudah ke TikTok juga, Di YouTube. ke YouTube juga. Followers di Instagram sudah berapa Mas? 108.000 ya. 108.000. Teman-teman yang belum follow wajib follow Mas Maulana Umar ya. Ya, mantap. Oke, Mas Umar ngambil tema tadi perjodohan, pernikahan ya Mas ya. Oh iya. Ini menarik ini. Pernikahan. Alasannya pure, murni karena memang di bidang hukum keluarga atau ada motif lain Oh. atau berangkat dari keresahan apa gitu Mas? Ngambil tema tentang keluarga. Ngambil tema tentang keluarga mungkin karena dari dulu sudah sering menggeluti dan mempelajari juga ya. Jadi dengarkan ceramah para ulama, kemudian belajar juga dan karena hukum keluarga Islam ya tentang perkawinan, perceraian itu kan. Nah, sampai pada titik saya kan juga buat jasa konsultasi. Ternyata apalagi juga penelitian saya tentang perceraian malah. Nah, Oke. malah itu dari situ ternyata masalah rumah tangga itu banyak banget sekarang. Angka perceraian itu tinggi sekali. Apalagi akhir-akhir ini. Yes, ya kan? Apapun latar belakangnya itu, apakah karena masalah keluarga, kemudian ada yang gagal taruh, baru istri orangnya nggak jelas, perceraian, baru KDRT, ternyata itu banyak sekali. Apalagi di zaman media sosial kan, itu konfliknya semakin banyak karena tingkat konfliknya lebih tinggi ketika ada itu ya namanya platform tadi. Jadi kesempatan orang untuk mungkin mohon maaf ada KDRT, selingkuh dan sebagainya itu makin besar ya. Kalau dulu kan orang sulit karena enggak hanya SMS-an gitu kan, sibuk kerja. Benar. Sekarang kadang-kadang tiba-tiba nanti assalamualaikum ukhti. Halo dek, tiba-tiba anggota halo dek. Galau, putar lagu di TikTok kan, galau. Tiba-tiba malam itu langsung jadi Mario Teguh dia. Langsung jadi motivator Mas ya. Motivator gitu, buat kata-kata motivasi gitu. Nah, Iya. ternyata dunia keluarga ini juga tidak sesederhana yang terlihat Mas. Apalagi yang pasangan-pasangan yang sebentar lagi akan berkeluarga ini perlu mendengar podcast ini karena sebentar lagi kita akan membahas tentang temanya Mas Umar banget. Oh iya. Tentang keluarga. Ya, kalau kita bicara pernikahan ya Mas ya. Iya. Oke, kalau kasus di pernikahan banyak ya di berita juga kita lihat banyak KDRT, kemudian anaknya terlantar dan lain-lain perceraian. Tapi sebelum itu kita pengen bahas pranikahnya dulu Mas. Oke. Siap. Kira-kira untuk teman-teman yang akan masuk ke dunia pernikahan, nah, permasalahannya apa saja dan apa saja yang harus mereka siapkan Mas? Oh iya. Jadi dari banyak ribuan masalah yang ada gitu ya. Masalahnya itu memang di ilmu yang paling utama. Jadi kekeroposan iman, kekurangan ilmu tentang pranikah, itu yang jadi puncak alasan pertama lah. Faktor utama terjadi banyak keselingkuhan, masalah rumah tangga, masalah kecil jadi besar gitu kan sampai hal-hal yang lain. Jadi untuk teman-teman yang mau nikah, jadi setidaknya memang ada 4 poin lah ya yang harus dipersiapkan. Pertama itu spiritual itu iman. Jadi jangan sekedar modal-modal cinta-cinta gitu kan. Cinta kamu, aku tidak bisa hidup tanpamu gitu Mas. Model Abi Umi. Ya, versi syar'inya gitu ya. Iya, model masih apa ya? Masih dibiayain, belum tahu apa-apa tentang apa kan. Kemudian setelah spiritual, intelektual ini ilmunya, ilmu tentang pranikah, apa kewajiban Anda sebagai istri, sebagai suami nanti. Soalnya kebutuhan di rumah tangga itu berbeda dengan kebutuhan orang yang pacaran. Nah, bisa jelaskan tuh Mas. Iya. Biar paham teman-teman di sini. Ternyata pacaran itu bukan seolah-olah sudah berhidup kehidupan rumah tangga gitu kan. Yes. Karena kalau orang-orang pacaran ini apa? Kebutuhannya ya bersama kan gitu kan. Oke. Banyak waktu makan bareng, buat story, dibilang nggak jomblo lagi. Aja. Tuntutan sosial ini Mas ya. Ya. Jadi karena teman-teman atau di media sosial orang sudah pada nikah, baru Anda mau menikah padahal belum siap pada saat itu kan. Nah, jadi seharusnya harus paham kalau di rumah tangga itu kebutuhannya lebih dari itu. Jadi masalah emosional juga, tanggung jawab sebagai suami, sebagai ayah,
sebagai ibu, sebagai istri, kan itu besar. Jadi juga harus mikir ke sana, masalah finansial juga gitu kan. Finansial juga penting. Karena Anda bayar gas, itu nggak bisa pakai cinta. Beli beras itu nggak bisa pakai kata-kata cinta, nggak bisa, ini nggak kenyang gitu. Jadi realistis, penting sekali realistis itu. Jadi jangan sekedar motif-motif karena pengen terhindar ini, baru pengen supaya ada kejelasan. Jadi bukan sependek itu loh visi misi menikah itu. Jauh sekali sebenarnya. Nah, jadi setelah spiritual, intelektual, emosional, dan yang terakhir itu finansial. Nah, jadi setidaknya 4 part ini Anda sudah siap. Siap dalam arti bukan hal 100% ya, tapi kan ada standar-standarnya. Jadi misalnya kayak intelektual itu, kamu tahu kewajibannya apa nanti? Ini kalau nggak tahu kewajibannya gimana? Kan ini. Emosional nanti ngelola emosi marahnya gimana. Kemudian kalau finansial itu penting. Sekarang itu, waduh banyak sekali. Hampir yang paling tinggi itu angka perceraiannya. Salah satu faktornya adalah ekonomi kan? Ekonomi. Jadi jangan orang banyak yang cacat finansial sama cacat mental finansialnya. Gimana itu Mas? Nah, kalau yang finansial itu yang dia belum bekerja, belum pernah terjun misalnya sebagai seorang laki-laki. Anggap baru selesai nih. Iya, dan dia belum terjun karena berbeda toh tekanan-tekanan yang ada dalam pekerjaan. Anda juga harus tahu kalau selama ini mungkin Anda dibiayain, kan nggak mungkin terus dibiayain. Benar. Sama orang tua gitu kan, privilege dan seterusnya. Mental finansial itu tak paham skala prioritas. Banyak orang nggak tahu, pakainya banyak orang pakai pay letter. Oke, jangan-jangan kapan pakai pay letter ini? Pay letter gitu. Digadaikan kan. Dari sana sini. Gadaikan sertifikat vaksin gitu. Sertifikat vaksin bisa laku. Ya nggak tahu apa mau digadaikan lagi. Nah, jadi nggak tahu sekali prioritasnya itu apa. Sehingga banyak orang-orang gara-gara ikut tren-tren ini memaksakan diri. Sehingga setelah menikah itu malah bukan sibuknya untuk membangun rumah tangga, sibuk melunasi hutang-hutang. Kan? Apalagi hutangnya itu bercampur dengan riba, nggak berkah, ujiannya lebih berat lagi. Jadi, nah ini banyak orang pan-pan ini kayak kurang, cacat, dan nggak tahu. Jadi langsung nikah-nikah aja, nggak segampang itu sebenarnya kan. Jadi nikah, ijab kabul, nggak masalah setelah itu. Iya. Oke, di awal 1 bulan, 2, 3 itu masih oke lah cinta-cinta ya kan, banyak. Nah nanti setelah 6 bulan seterusnya baru Anda rasakan kehidupan yang sebenarnya dalam rumah tangga gitu. Oke, Mas itu kira-kira untuk mempersiapkan 4 hal itu. Oke. Nah, ini menarik untuk teman-teman yang ingin segera menikah. Iya. Tips. Nah, cari aja sebenarnya apapun referensi yang baik. Nah, soalnya kalau untuk zaman sekarang kan kita nggak bisa pungkirin bahwa setiap orang punya aktivitas. Ada yang mungkin dia kerja, bahkan nggak sempat gitu loh untuk ikut-ikut kajian misalnya yang offline nggak bisa. Nah, sehingga sekarang ada alternatif online. Banyak misalnya platform yang menyediakan untuk kelas pranikah. Banyak sekali Mas ya. Kelas pranikah, buku-buku pranikah banyak sekali sebenarnya. Sehingga nggak ada alasan gitu loh. Anda sibuk itu nggak ada alasan. Anda nggak sempat, Anda bisa belajar itu dari rumah. Sebelum tidur bisa belajar. Nggak mesti langsung semuanya kan gitu. Tapi setiap hari Anda bisa cicil gitu kan 10 menit Anda dapat satu pelajaran. Banyak ahli-ahlinya, Dr. Aisyah Dahlan, para asal tuh banyak ahli. Nah di situ belajar sama ahlinya kan gitu. Karena berbeda antara ilmu pranikah dengan apa yang Anda pelajari di kampus. Belum lagi nanti ada setiap orang yang berbeda-beda. Misalnya dia itu nggak pernah interaksi dengan lawan jenis. Nah, ini kan berbeda. Benar sekali. Anak-anak pondok biasanya ya. Anak-anak pondok nggak tahu, nggak pernah pacaran. Tapi tetap Anda perlu belajar, karena nanti di sana kan ilmu ta'aruf juga ada dipelajarin. Bagaimana cara kita misalnya interogasi sifat asli seseorang, gitu kan? Apalagi misalnya yang sekarang sibuk kerja misalnya, sehingga dia itu nyari jodohnya lewat online. Sekarang kayaknya sedang tren ini Mas. Nah, jodoh lewat online. Ya, ta'aruf online, apalah. Nah itu resikonya lebih besar lagi, meskipun boleh, tapi kalau misalnya Anda paham ilmunya nggak masalah. Karena untuk kita ya, untuk beli barang online saja, itu kita butuh seleksi banget nih, kita baca spesifikasinya. Ya, harus bintang 5, tidak boleh kurang dari 4,8 misalnya. Ya, dan itu kita bisa kecewa juga kan sebenarnya. Iya benar. Nah, apalagi Anda nyari jodoh online.
Sedangkan offline saja itu bisa banyak ujiannya, banyak yang nggak kita ketahui, apalagi online. Nah, sehingga kalau bisa nggak punya ilmunya, nggak tahu bagaimana cara ta'aruf yang benar, mungkin apa yang perlu Anda tanyakan ketika ta'aruf, akhirnya banyak orang-orang yang dalam ta'arufnya itu habis termakan oleh waktu. Jadi kuantitasnya tinggi, kualitasnya nol. Nah ya, jadi artinya dia lama-lama tapi kualitas itu nol. Artinya yang ditanyanya itu apa? Kamu udah makan? Kamu udah minum? Kamu udah bernafas? Itu pertanyaan pelajaran SMP kayaknya itu. Iya. Ya, bukan urusan. Seharusnya yang pertanyaan-pertanyaan sensitif itu yang perlu ditanyakan. Contohnya Mas. Nah, misalnya bagaimana nanti tentang keadaan finansialmu. Itu penting. Nah, kemudian bagaimana tentang orang tua, nanti mau tinggal di mana. Itu kan penting. Karena bisa jadi masalah itu kan bukan muncul dari kita. Kita kan kalau nikah itu antara nyatukan bukan dua orang saja, kan dua keluarga besar. Kan? Iya benar. Sehingga kita tahu banyak juga masalah itu gara-gara intervensi mertua. Kan banyak. Kayaknya sedang viral juga Viral. Hidup di rumah bersama mertua gitu. Tua. Jadi akun, jadi apa postingan lagi Ipar, ya. tetangga julid. Wah. Hampir semuanya bisa jadi masalah ya kalau dalam rumah tangga. Iya. Jadi kembali lagi ke kita ya. Artinya kalau kita mentalnya kuat, kita nggak mudah diintervensi oleh lingkungan gitu ya. Nggak mudah sensitif banget gitu kan, posesif, oke aman. Tapi kan menjadi masalah orang masih mentalnya kurang. Sehingga dia tuh misalnya tolak ukur dia nikah gara-gara tekanan lingkungan, pertanyaan tetangga atau pertanyaan orang tua, atau ditanyakan pernikah masa gini. Akhirnya dia menikah bukan gara-gara menemukan yang tepat, tapi karena untuk menghindari pertanyaan yang ada. Akhirnya apa? Bapaknya yang kayak gitu ya cerai ujungnya. Nggak tahan juga. Karena setelah nikah dia itu bukan berarti selesai. Julitan itu nggak selesai. Orang kan bisa nanya selanjutnya, masa belum punya anak? Masa nanti suamimu kerja gimana? Kan nggak selesai. Jadi sampai kapanpun kita nggak akan pernah terlepas dari omongan orang. Benar sekali. Jadi yang paling penting ada benteng diri sendiri. Itu paling penting. Kembali ke diri sendiri. Diri sendiri. Tadi ada dua, satu belajar ke ahlinya, kedua baca buku Mas. Nah berhubung nih Mas, udah punya buku nih. Oh iya. Mas baru nulis buku nih. Udah terbitin buku apa judulnya Mas? Bekal pernikahan. Bekal pernikahan. Nah di dalam buku itu apa aja isinya itu Mas? Bekal-bekal untuk teman-teman yang ingin menikah. Kalau bekal pernikahan sini saya referensinya mungkin dari berbagai realita yang ada ya. Itu awal motif kenapa saya nulis. Jadi saya bedakan dengan buku-buku yang lain. Kalau buku-buku yang lain, kalau ada dosen saya bilang itu jadi orang makin kebelet jadinya nikah itu karena karena isi bukunya keindahan tentang pernikahan. Pahala besar. Oke benar kan? Ya nggak salah. Tapi saya malah ambil dari sudut pandang yang berbeda. Jadi dari berbagai masalah yang ada, dari beragam masalah yang dikonsultasikan, ternyata bekal pernikahan orang itu harus kita lihat realitanya gimana. Jadi bukan bersandar pada teori aja gitu kan, bahwa nikah itu akan mempermudah rezeki dan lain sebagainya. Nah, oke, itu teorinya, tapi realitanya terlalu banyak orang-orang yang tadi terjebak dengan masa lalu kan itu. Baru menikah tanpa adanya restu. Jadi yang seperti itu, konflik-konflik itu yang saya tulis, baru saya lihat apa solusinya. Karena ada orang-orang yang akhirnya misalnya dia tetap bertahan pada pasangan yang toksik karena alasan nyaman dan sayang gitu kan. Dan ini menjadi masalah juga. Akhirnya dia kayak menyiksa diri sendiri. Nah, karena takut kehilangan. Ini kalau udah main termakan perasaan emang agak repot maksudnya. Pakai musik-musik sedih gitu. Nanti kalau lagi edit kasih musik-musik sendu sedikit ya. Permasalahan-permasalahan seperti itu yang ada di buku. Jadi lebih ke realistis ya Mas. Realistis. Dengan bekalnya persiapan apa saja, kemudian bagaimana cara kita melihat sinyal-sinyal istikharah. Kan itu menjadi masalah seseorang kan. Yang nggak biasa istikharah biasanya sulit ditangkap sinyal-sinyal. Iya. Tiba-tiba pas mau nikah istikharah. Dia istikharahnya istikharah TikTok. Apa yang istikharah? Dia lagi galau lihat konten relate sama saya. Oh, Jadi dia bersandar menyandarkan kebahagiaan atau keputusan atas apa yang dia lihat. Padahal segala apa yang kita lihat atau segala apa yang dijalani oleh rumah tangga orang lain itu belum tentu cocok dengan kita. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan kita apa. Oke Mas, tadi tentang Pernikahan.
pranikah ya, tentang kasus-kasus yang ada di pranikah. Nah, tentu kasus dalam rumah tangga tidak hanya ketika ingin memilih pasangan, tapi juga ketika menjalaninya, ketika setelah nikah. Nah, banyak kita lihat berita-berita akhir-akhir ini ada kasus tingginya angka perceraian, kemudian KDRT, kemudian selingkuh. Nah, itu menurut Mas Umar gimana kasus-kasus pernikahan seperti itu? Ya, kalau ini memang masalah yang memang lagi viral juga gitu kan. Dan memang dari beragam masalah setelah berumah tangga ini dia kan bisa kita klasterisasikan ya. Ada kelas-kelasnya. Ada yang masalah-masalah umum sepele biasa. Artinya semua keluarga bisa kena. Misalnya miskomunikasi, ya kan? Kemudian apa lagi ya, kayak ya konflik dengan anak misalnya, atau ya karena urus lah masalah tanggung jawab gitu kan, kurang memahami. Kemudian ada juga masalah-masalah yang dia itu kelasnya agak-agak berat tadi. Apa tuh Mas? Agak kelas berat ini gimana? Itu KDRT, KDRT, selingkuhan. Nah, itu yang berat-berat ya kan, atau misalnya ada pasangan istri mabuk, ya kan, itu berat-berat memang. Nah, ini memang banyak sekali motif-motifnya ya, atau kenapa bisa terjadi seperti faktor-faktornya. Bisa jadi memang karena balik ke diri masing-masing pasangan ya. Ada yang nggak kuat dengan diri sendiri, tapi kita tinggal introspeksi saja ya. Tapi kebanyakan memang karena ilmunya juga kurang, terlalu sibuk untuk menuntut pasangan. Apalagi yang paling banyak itu pasang-pasang muda biasanya. Iya, kayaknya yang bermasalah perceraian tinggi kan pasangan-pasangan muda. Ya, yang belum sampai 5 tahun, masih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Soalnya memang sebenarnya di fase-fase itu fase-fase beradaptasi sebenarnya. Cuman orang belum siap karena masih muda, semua orang egonya masih tinggi. Kayaknya benar. Semuanya ingin dipahami, semuanya ini nih. Benar sekali. Jadi apalagi dengan apa ya, dorongan-dorongan tontonan, ini kan mempengaruhi kan. Ini mendoktrin kita, wah enggak apa-apa dia pasangan ini, enggak kayak pasangan saya ya, kan gitu. Malah dibanding-bandingkan ya. Dibandingkan, kemudian akhirnya kayak menyesal, meratapi. Ini belum siap juga mentalnya kan. Seharusnya ya sudah, itu jangan, itu dianggap angin berlalu aja sebenarnya. Apalagi itu masalah-masalah yang sepele. Ada masalah-masalah yang seharusnya nggak usah dipermasalahkan. Kayak tadi miskomunikasi. Ya bisa jadi karena tadi nggak terlalu paham kita bagaimana pasangan kita itu seperti apa. Ada yang misalnya contoh, misalnya si suami itu orangnya cuek kan. Biasanya kan ada Cool gitu ya Mas, cuek. Di kulkas gitu. Kulkas. Sedangkan si ini Istrinya gercep banget ya. Ya ini kan sebenarnya pasti ada ya kayak ini ya, atau kebalikannya. Sebenarnya bisa aja nggak terlalu dipermasalahkan. Artinya sebenarnya bisa jadi si laki-laki sudah bertanggung jawab sih, cuman memang kekurangannya itu. Makanya kita akan bisa sampai pada titik cinta apa adanya itu ketika kita sudah mencintai dia dengan segala kekurangannya. Gitu. catat guys. Bukan dengan segala kelebihannya, segala kelebihannya semua orang suka lah ya. Oke. Asal nggak kelebihan dosa aja. Ya, kalau kelebihan potensi atau uang atau apa ya, itu orang semua suka lah. Semua orang suka kan. Tapi kan nggak semua orang suka kekurangan. Tapi disitulah kita diuji ketulusan cinta di sini. Kan Ketika kita bisa mencintai dia plus dengan kekurangannya. Jadi kita lah fungsi kita untuk melengkapi itu. Jadi makanya ada pasangan itu sama kayak sendal kan nggak mungkin kanan semua. Benar sekali Mas. Sendal kanan ke kiri, sepatu, kan? Karena kanan itu tidak bisa disebut kanan kalau nggak ada kirinya. Iya betul. Mata ada kanan kiri, mataku. Kan gitu ya. Ternyata Mas Umar ini humoris juga. Aduh. Oke, itu permasalahan Mas. Terus hari-hari belakangan ini nih menarik nih. Ada beberapa kontroversi lagi, bukan kontroversi sih, hal-hal unik lagi dalam pernikahan. Oh iya. Kalau 2 mingguan lalu kita disuguhkan di media sosial itu dengan nikah KUA. Oh, Sedang tren sekarang, nikah di KUA. Yang katanya hemat biaya. Tapi seringkali bertabrakan dengan keinginan orang tua. Nah, ini menarik nih Mas. Pendapat Mas Umar gimana? Kalau pendapat saya, nah ini tidak bisa kita pukul bersih, kita harus lihat dulu
kita kulik dulu. Artinya kita harus tahu background orang tua dulu ya. Karena orang tua ini kalau saya lihat dia terbagi menjadi dua. Ada orang tua yang demokratis, ada yang non demokratis. Demokratis itu masih bisa diajak bicara, masih bisa diskusi, masih ingin bertukar pendapat. Nah kalau ini masih bisa kita komunikasikan lah. Bisa kita. Nah, jadi kan misalnya masih ada terpengaruh sama lingkungan tetangga. Tapi kalau misalnya demokratis, kita masih bisa, insya Allah bisa. Tapi yang selanjutnya ada yang non demokratis. Nah, ini artinya yang agak-agak otoriter gitu kan. Artinya harus ikut apa kata ayah atau kata ibu. Kalau enggak dikeluarkan dari kakak. Wah. Saya kan gitu. Nah, jadi ini tipsnya berbeda-beda. Dua ini. Ini nggak bisa kita pukul bersih. Makanya sebelum itu juga kita harus tahu sebenarnya kan saya sering sarankan kalau saya ngisi-ngisi itu Anda harus tahu dulu kebutuhan atau tipikal dirimu dan tipikal keluargamu. Oke, ini menarik ini. Orang tuamu gimana? Benar. Betapa banyak orang-orang yang tadi jadi melangkah dari diri sendiri dulu. Jadi dia kayak independen. Sebenarnya independen boleh-boleh aja kalau misalnya orang tua kamu memang melepaskan seluruhnya pada dirimu kan gitu. Tapi ternyata kalau misalnya orang tua itu selalu terlibat dalam banyak hal, seharusnya kamu tahu dulu gimana tipikal orang tuamu. Akhirnya betapa banyak orang-orang yang akhirnya berhenti di restu gara-gara tadi. Misalnya kan nggak sekufo dengan calon pasangannya. Dan dia sudah tahu sebenarnya dulu. Cuman dia itu sudah menjalani hubungan terlalu lama. Aduh, udah termakan sayang. Sudah nyaman, sudah sayang, dari janji-janji manis kan. Akhirnya ketika nggak bisa direstuin karena memang berbeda kasta atau apa, kan payah jadinya. Dia nanti resikonya kedepannya juga payah karena dia nanti ketika ingin buka hati dia harus selesai masa lalu dulu. Benar sekali. Baik kalau perempuan bisa seksual lagi. Nah, menyelesaikan masa lalu itu bertahun-tahun mungkin. Iya. Apalagi kalau kita sudah jumpa dengan orang yang cocok misalnya, kan repot. Jadi PR-nya nambah-nambah, belum tentu nanti dia itu mudah terbuka untuk orang selanjutnya. Nah, ya, atau dia nanti merasa orang yang paling set di dunia ini. Buat postingan lagi, lalu galau lagi. dia posting atau dia cetak dengan poster Fajar di kamarnya. Jadi harus mengenali diri sendiri dan keluarga juga itu kan. Iya, karena kalau misalnya kita melihat berkaca pada teorinya, oke, memang teorinya mengatakan bahwa tren nikah di kala itu ya bagus-bagus saja. Sebenarnya kita nggak usah karena kita nggak usah peduli dengan apa yang dikatakan oleh tetangga, karena bukan mereka yang biayai kita kan gitu. Orang tuh nggak peduli, mereka hanya nunggu apa rendang, nunggu makan, nggak peduli, nggak akan nanggung juga biaya. Jadi tapi kita juga harus ukur dari dua sisi gitu ya. Soalnya boleh jadi ada keluarga yang memandang nikah itu acara yang memang sangat-sangat sakral sehingga keluarga besar itu semuanya diundang. Nah, apalagi kalau yang daerah-daerah yang memiliki adat pernikahan. Jadi reuni besar gitu kan, enggak bisa terlepas juga dengan adat. Kita harus pertimbangkan ke sana. Kalau kita hanya mikirkan diri kita sendiri, aku pokoknya penting hal itu, kita egois sebenarnya. Banyak orang nggak sadar. Nah, apalagi kalau cuma hanya ngikutin tren gitu ya. Iya. Jadi harus Anda sejajarkan antara teorinya dengan realitanya. Nah, karena belum tentu segala kita boleh. Jadi yang saya sering sematkan ini, kita boleh ngutip teori ilmu dari siapapun, dimanapun, kapanpun. Tapi kita harus sadari bahwa tidak semua teori cocok dengan diri kita. Oke, poinnya keren ini. Gitu ya. Benar. Ya, jadi banyak orang-orang hanya berkaca pada teori-teori itu, tapi mungkin nggak semua teori cocok dengan kultur kita. Benar sekali mas. Benar. Nah, itu loh. Seharusnya Anda sudah sampai ke sana mikirnya. Jadi yang pengen nikah di KUA pastikan hal-hal yang tadi sesuai dulu. Iya, gitu kan. Pertimbangannya harus matang. Pertimbangannya harus matang biar nanti tidak terjadi konflik dalam keluarga malah ya. Iya. Tapi kalau konflik internal itu beda lagi.